Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fajar Juliansa dalam kegiatan belajar bersama animasi positif menggunakan aplikasi video. Ya, kali ini saya ingin menyampaikan dua hal penting, yaitu tentang menyiapkan skenario dan mengembangkan storyboard sederhana untuk media animasi pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu, ada sebuah quotes yang menyatakan bahwasanya eh, gagal berencana sama dengan merencanakan kegagalan. Itulah pentingnya berencana. Jadi dalam quotes tersebut banyak dijelaskan bahwasanya orang-orang yang gagal berencana, gagal merencanakan suatu gitu atau tidak merencanakan suatu atau rencananya tidak sempurna, bukan rencana tidak sempurna, rencananya kurang bagus gitu ya, maka bisa disebut juga dengan kegagalan. Ya, nah, dalam media sendiri, dalam pengembangan media sendiri, dalam terutama media audiovisual itu biasa disebut ada perencanaan itu biasa disebut dengan skenario dan juga dalam dunia grafiknya itu disebut storyboard. Nah, skenario tersendiri kalau misalkan di bimbingan dan konseling atau di dunia pendidikan atau misalkan di dunia pembelajaran di dunia pendidikan ya, ada istilah RPP kalau untuk guru-guru. Kalau untuk guru BK itu ada istilah RPL, rencana pemberian layanan atau pelaksanaan layanan. Nah, dari RPL tersebut, jika kita ingin membuat animasi yang yang terencana gitu ya, yang benar-benar ketika mengevaluasinya atau ketika memikirkan perbaikannya juga gampang, itu kita bisa menyiapkan storyboard. Nah, apa sih storyboard tersebut? Storyboard itu istilahnya hanya sebuah papan cerita, di mana dalam papan cerita itu ada beberapa gambar, ada beberapa kotak ya, seperti yang ada di gambar sebelah sini. Jadi bentuknya menyerupai komik, ada urutannya, misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya, di mana ada gambar-gambar berurutan yang merangkai cerita. Fungsinya, adanya storyboard ini fungsinya untuk memvisualisasikan naskah atau skenario atau cerita yang tadi sudah kita buat. Atau RPL yang tadi sudah kita buat. Atau materi yang sudah kita buat, yang akan kita buatkan videonya. Nah, storyboard sendiri, selain memvisualisasikan cerita, storyboard juga berguna untuk memastikan sebuah animasi atau sebuah film itu bisa diedit dan tidak kekurangan gambar. Artinya dengan storyboard ini mudah-mudahan gitu ya, dengan storyboard ini mudah-mudahan ketika ada yang terlewat dan ketika melihat storyboard, oh ya ini terlewat gitu. Jadi ketahuan gitu yang mana yang belum sempurnanya atau mana yang perlu ditambahkannya. Nah, juga penggunaan storyboard digunakan jika ada dua anggota yang mengerjakan satu animasi. Nah, jadi dua-duanya bisa melihat rancangannya seperti apa dan akhirnya nanti uh, animasinya bisa kita buat. Nah, dalam pengembangan animasi sederhana seperti yang kita lakukan kali ini sebenarnya storyboard itu tidak harus, tapi penting. Storyboard itu tidak harus tapi penting. Kenapa tidak harus? Karena memang tujuan kita itu dalam menyusun sebuah media itu sebenarnya adalah kontennya, isinya yang ingin disampaikan apa. Tapi agar konten tersebut benar-benar tersampaikan dengan baik, maka kita perlu sistematis, perlu alur, perlu perbaikan-perbaikan, perlu tahu juga mana apa-apa saja yang rencananya akan dimasukkan ke dalam animasi. Nah, itulah fungsi storyboard. Tadi skenario kita bisa ambil dari media ya, dari RPL, misalkan medianya apa gitu. Materinya apa yang ingin disampaikan, kemudian dibuat dalam sebuah media, dalam sebuah storyboard, kemudian storyboard dijadikan sebuah media. Nah, kali ini kita coba akan membuat sebuah storyboard, dan ini juga perlu dibuat oleh Bapak Ibu peserta semuanya. Storyboard ini jika dikaitkan dengan video, dengan aplikasi video, kurang lebih ada seperti ini.
Nah, sekurang-kurangnya dalam storyboard itu, kalau dalam dikaitkan dengan video ya, dengan aplikasi yang kita gunakan sekarang, terdiri atas beberapa layer. Nah, layer itu adalah yang ini, yang gambar-gambar kotak-kotak seperti ini. Ini layernya, satu, layer kedua itu mau ngapain, layer ketiga itu apa, layer keempat itu apa, layer kelima itu apa, layer keenam itu apa. Itu yang disebut dengan beberapa layer. Di sini ada 6 layer yang saya tampilkan. Nah, kemudian dalam layer tersebut, perlu juga ada gambarnya. Kalau dalam video, kita bisa menyebutnya clip art-nya. Clip art-nya, apakah clip art tersebut mau available, atau misalkan custom, atau misalkan image, SVG, Lottie, kita juga harus membuat rencana tersebut, gitu. Rencana dari storyboard tersebut. Nah, itu dimasukkan dalam gambar dalam layer tersebut. Jadi kita punya Kita punya misalkan potongan kertas seperti yang saya tampilkan di sini, punya potongan kertas. Kemudian potongan kertas tersebut ada gambarnya. Misalkan kayak gini. Kemudian ada juga teksnya atau tulisannya. Mau apa sih tulisan di layer tersebut gitu. Tuliskan. Kemudian kalau misalkan mau ada back sound atau voice over-nya kira-kira mau apa. Nah, ini yang storyboard sederhana dari saya. Kira-kira clip art-nya kata kuncinya apa gitu. Ini saya coba buat storyboard sederhana seperti ini. Kira-kira clip art-nya apa gitu kan. Dalam layer 1, misalkan layer 1 ini clip art-nya apa? Mau berbentuk image kah, SVG kah, Lottie file kah, atau kata kuncinya apa kalau misalkan kita mau nyari. Misalkan kata kuncinya yang pertama itu misalkan orang lagi jalan misalkan. Maka kita tulis walking misalkan. Walking aja. Teksnya apa gitu. Teksnya misalkan hidup memang sebuah perjalanan gitu kan kayak gitu. Kemudian voice over-nya apa? Dituliskan juga. Nah, ini dibuat sejumlah layer yang akan Bapak Ibu buat untuk merencanakan animasi yang Bapak Ibu buat nantinya. Jadi minimal sekurang-kurangnya ada 3 hal yang perlu kita tuliskan. Clip art-nya, berupa image-nya apa saja, misalkan image-nya yang ada di handphone kita, atau misalkan image-nya mau di internet misalkan, atau image-nya misalkan yang pertama, halaman pertama mau menggunakan foto kita gitu ya, maka clip art-nya tulis misalkan foto pribadi misalkan kayak gitu. Kemudian teksnya apa? Misalkan teksnya namanya, voice over-nya apa? Misalkan perkenalkan nama saya Fajar Juliansa, bla 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 bla. Nah, kayak gitu. Maka tuliskan di storyboard sederhana ini. Kemudian di layer 2 juga seperti itu, layer 3 seperti itu, layer 4, 5 dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang sederhananya. Nah, Bapak dan Ibu sebenarnya bisa menambahkan hal-hal penting lainnya. Misalkan mohon maaf. Misalkan mau menambahkan tambahkannya misalkan animasinya apa? Animasi layernya apa gitu ya. Boleh, bebas. Yang penting hal-hal yang tadi kita tuliskan itu sudah mulai ada. Nah, ini juga pengembangannya luas. Misalkan teksnya itu mau fontnya apa biar seragam semuanya sama gitu misalkan. Terus kemudian animasinya mau seperti apa silahkan. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pertemuan selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk membuat storyboard sederhana seperti ini, seperti yang ada di layar ini. Bisa dalam bentuk tulisan tangan saja, nggak apa-apa, kemudian difotokan dan masukkan ke Google Classroom-nya, nanti ada link-nya. Silahkan buat yang memang untuk memenuhi tugas yang akan Bapak Ibu lakukan. Nanti ada deskripsi tugasnya seperti apa, nanti akan di Google Classroom-nya akan disebutkan. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak karena memang hal-hal seperti ini butuh kreativitas dari kita sendiri sehingga muncul nanti orisinalitas.
originalitas atau kejenuinan atau apa ya sebutnya ya. Pokoknya karya yang benar-benar menggambarkan Bapak Ibu semua. Tidak ada karya yang bagus, tidak ada karya yang jelek, karena karya yang jelek adalah karya yang tidak selesai-selesai. Tidak ada karya yang jelek, sekali lagi, karena karya yang jelek itu adalah karya yang tidak selesai. Karena semua karya yang selesai adalah karya yang terbaik bagi diri kita sendiri minimal, dan bagi orang-orang yang mungkin terbantu dengan media yang kita buat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi dalam diskusi nanti, di diskusi apa saja yang perlu didiskusikan, silahkan chat di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.